saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Ya, dalam situasi seperti ini mungkin kita diperhadapkan oleh situasi yang sulit, situasi yang susah, situasi yang di titik dimana mungkin kita tidak bisa lagi melakukan sesuatu. Tapi ingatlah, Tuhan itu melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Jadi Tuhan itu luar biasa, Dia melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Jadi ketika Anda, ya semua pemirsa Kompas TV yang ada pagi hari ini, yang menonton siaran ini, saya katakan bahwa ketika kita berada di titik di mana kita tidak bisa melakukan sesuatu, ingat, Tuhan bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, untuk mengawali firman Tuhan pagi hari ini, saya akan membaca Daniel pasal 5 ayat 27. Daniel pasal 5 ayat 27, tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Tekel ini adalah sebuah tulisan ya yang dilihat oleh Daniel di dalam dinding yang bernama Mene Tekel Upharsin. Tapi saat ini kita hanya akan membahas tentang tekel. Nah, Tuhan kita, sebelum itu Tuhan kita adalah Tuhan kebenaran. Dan kebenaran itu punya ukuran, saudara ya. Jadi ada 3 ukuran yang akan saya mau bahas pada pagi hari ini. Yang pertama dimensional. Jadi dimensional itu ada panjang, lebar, tinggi, seperti Tuhan menyuruh Nuh ketika membuat bahtera ya. Tingginya, lebarnya, panjangnya. Dan ukuran yang kedua adalah nilai ya. Adalah nilai nominal, nilai persembahan, nilai berkat ya. Dan yang ketiga, ukuran kebenaran ya. Ukurannya adalah berat dan ringan. Nah, berat dan ringan ini adalah tekel, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, di dalam Daniel pasal 5 ayat yang ke-27, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Dalam terjemahan King James Version, kata ringan di sini menggunakan kata wanting yang berarti kurangnya kualitas. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan berkata kepada Raja Belshazzar bahwa dia bukan ringan ya, bukan ringan berat badannya saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi dia ringan di mata Tuhan, dia kurang kualitas. Jadi saya mau katakan ya, bukan cuma pimpinan, bukan cuma manusia yang tidak suka orang yang tidak berkualitas, tapi Tuhan pun tidak menyukai orang yang tidak berkualitas. Pada dasarnya apa? Kualitas iman kita yang percaya kepada Tuhan. Hati-hati ketika kita mulai kurang iman. Hati-hati ketika kita mulai kurang giat dalam berdoa. Hati-hati ketika kita kurang beribadah. Itu menandakan bahwa kualitas iman kita sedang turun di hadapan Tuhan. Jadi dalam terjemahan King James Version di sini menggunakan kata wanting yang artinya kurangnya kualitas, saudara. Bukan ringan apa, tapi ringan, kurang kualitas Belshazzar sehingga dia dicela oleh Tuhan. Dia ditimbang, didapati terlalu ringan, saudara. Nah, bicara soal ringan, ya, apa saja yang membuat kita ringan di hadapan Tuhan? Yang pertama, ada beberapa hal yang membuat kita ringan di hadapan Tuhan, atau yang membuat kita tidak berkualitas, kurang kualitas di hadapan Tuhan. Pertama, yang membuat kita ringan di hadapan Tuhan itu adalah meninggikan diri, saudara ya. Meninggikan diri. Nah, di dalam Daniel pasal 5 ya, ayat yang ke-22, ayat-ayat sebelumnya, di sini dikatakan, tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Jadi artinya apa yang membuat kita kurang kualitas di hadapan Tuhan? Apa yang membuat kita ringan di hadapan Tuhan, yaitu meninggikan diri. Nah, Belshazzar, Raja Belshazzar, dikatakan dia didapati terlalu ringan karena dia meninggikan diri. Saudara, ketika kita meninggikan diri, kita tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai berpikir bahwa kita hebat, ketika kita berpikir bahwa kita bisa melakukan segala-galanya, ingatlah, di titik itu kita tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Karena di sini Belshazzar didapati ringan karena dia meninggikan diri, ya. Meninggikan diri, kata lain sombong, saudara. Nah, sombong ini bahaya karena apa? Sombong ini membuat manusia tidak sadar, gitu.
Karena saya mau katakan cara kerja dosa itu silent. Cara kerja dosa itu diam-diam. Diam-diam tapi mematikan. Terkadang kita tidak merasa atau tidak menyadari bahwa kita sedang berada di titik di mana kita mencapai yang namanya kesombongan. Dan saya mau katakan bahaya sekali kesombongan. Terkadang kita tidak sadar ya bahwa kita sudah ada di titik kesombongan. Tapi ingat, inilah yang membuat ringan di hadapan Tuhan. Inilah yang membuat Belsyazar tidak berkualitas di hadapan Tuhan. Tapi ingatlah, ketika Anda semakin merendahkan diri, di situ Anda semakin ditinggikan oleh Tuhan. Karena Belsyazar, dia meninggikan diri sehingga dia ringan, dia direndahkan oleh Tuhan. Tapi barang siapa banyak merendahkan diri, dia akan diangkat oleh Tuhan. Ada sebuah filosofi yang luar biasa, filosofi padi ya. Kita mungkin sering dengar bahwa padi itu dia semakin berisi, dia semakin merunduk. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena dosa pertama, saudara tahu dosa pertama adalah kesombongan. Malaikat yang luar biasa, ya, Luciel, dia dicampakkan dari sorga. Karena apa? Dia sombong, dia meninggikan diri, dia hendak menyamai Tuhan, dia hendak. Dikatakan dalam kitab Yehezkiel ada beberapa kehendaknya untuk menyamai Tuhan. Jadi saudara, pada dasarnya Tuhan mau kita hidup dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Karena kehendak kita sendiri ketika kita bisa mencapainya, hati-hati, itu akan menjerumuskan kita kepada titik yang namanya kesombongan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi apa saja yang membuat kita ringan di hadapan Tuhan? Yang pertama, meninggikan diri. Kesombongan itu membuat kita ringan di hadapan Tuhan. Itu membuat kita tidak berkualitas di hadapan Tuhan. Mungkin ketika kita meninggikan diri di tempat kerja, di tempat usaha, wah, saya terlihat hebat, ya, datang bekerja pakai jas, pakai dasi, mungkin terlihat hebat di pandangan manusia. Tapi siapa yang meninggikan diri, dia ringan di hadapan Tuhan. Mungkin orang lain berpikir, ya hebat, bisa mencapai sebuah prestasi yang luar biasa, bisa mencapai keberhasilan, kekayaan dan lain sebagainya, luar biasa di pandangan manusia. Tapi semakin tinggi di hadapan manusia, itu semakin rendah ukurannya di hadapan Tuhan. Semakin meninggikan diri di hadapan manusia, itu semakin membuat kita ringan di hadapan Tuhan. Jadi itu yang pertama ya. Apa saja yang membuat kita ringan di hadapan Tuhan? Yang pertama adalah meninggikan diri. Nah, yang kedua sekarang, apa saja yang membuat kita ringan di hadapan Tuhan? Yang membuat kita ringan di hadapan Tuhan adalah yang kedua, memandang rendah nilai-nilai kekudusan. Ya, saya akan baca buat saudara. Yehezkiel pasal 22 ayat 8. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari sabatku kau najiskan. Jadi apa saja yang membuat kita ringan di hadapan Tuhan? Yang kedua adalah memandang rendah kekudusan. Memandang rendah nilai-nilai kekudusan, memandang rendah ibadah, memandang rendah berdoa, memandang rendah firman Tuhan, itu akan membuat kita ringan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi hati-hati ketika kita mulai malas untuk berdoa, mulai malas untuk membaca firman, mulai malas untuk beribadah, itu berarti kita sedang menganggap rendah nilai-nilai kekudusan. Terus saya mau katakan saudara, ya, kekudusan itu harganya kekal, saudara. Jadi ketika kita merendahkan atau menganggap remeh yang namanya ibadah, yang namanya doa, yang namanya firman Tuhan, itu kita ringan di hadapan Tuhan. Itu kita sedang kekurangan kualitas di hadapan Tuhan. Jadi yang kedua, ini saudara, yaitu apa saja yang membuat kita ringan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah memandang rendah kekudusan. Saya mau berkata di sini bahwa Esau dia tidak mendapatkan berkat kesulungan karena apa? Dia menganggap rendah kesulungan. Dia menganggap rendah kesulungan ya hanya untuk sepiring ya kacang merah ya. Jadi cuma karena Brenebon, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia menjual kesulungan.
Dia menganggap rendah kesulungan. Jadi saya mau katakan, jangan jual iman kita cuma karena urusan perut seperti Esau. Jangan jual iman kita, jangan jual Tuhan Yesus cuma untuk sepiring makanan, saudara ya. Mungkin kita berpikir, wah, kalau saya bekerja, kalau saya sibuk dengan pekerjaan, otomatis saya akan punya banyak uang ya. Ada salah satu jemaat yang berkata, pendeta, saya biar tidak ibadah tidak apa-apa ya, karena saya kerja. Kalau saya tidak kerja, gaji saya dipotong. Biar aja saya tidak ibadah, yang penting perpuluhan saya kasih Bapak Pendeta. Itu salah ya. Itu berarti menganggap rendah yang namanya kekudusan, saudara, untuk ya tidak beribadah hanya untuk pekerjaan. Tidak beribadah, tidak berdoa, tidak mendengar firman Tuhan hanya karena uang. Jadi hati-hati. Itu akan membuat kita ringan di hadapan Tuhan. Ketika kita meninggalkan Tuhan hanya untuk sepiring makanan, ketika kita meninggalkan ibadah hanya untuk sepiring makanan, ketika kita meninggalkan doa hanya untuk sepiring makanan, itu kita ringan di hadapan Tuhan. Karena Esau dia menganggap rendah kesulungan. Dia jual kesulungannya hanya untuk kacang merah, hanya untuk makanan, hanya untuk urusan perut. Jadi hati-hati saudara, jangan sampai kita memandang rendah atau memandang ringan yang namanya nilai-nilai kekudusan. Karena sekali lagi saya mau katakan, kekudusan itu nilainya kekal, saudara. Jadi yang kedua, apa saja yang membuat kita ringan di hadapan Tuhan? Yang kedua adalah memandang rendah kekudusan. Yang ketiga sekarang, apa saja yang membuat kita ringan di hadapan Tuhan? Yang membuat kita ringan di hadapan Tuhan yang ketiga adalah memberati orang lain, ya. Kata lainnya mungkin bikin susah orang lain atau bikin repot orang lain. Nah, hati-hati, itu kita ringan di hadapan Tuhan. Ayatnya di mana? Ya, di 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 11 sampai 14 saya baca buat saudara. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Ayat 13. Raja menjawab rakyat itu dengan keras, ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu. Ya, saudara, apa saja yang membuat kita ringan di hadapan Tuhan? Yang membuat kita ringan di hadapan Tuhan yang ketiga adalah memberati orang lain. Ya, kata lainnya bikin susah orang lain, merepotkan orang lain. Jadi ketika kita mulai bikin susah orang lain, kita mulai menindas orang lain, ya, hati-hati. Ketika kita sedang memberati orang lain, itu berarti kita sedang ringan di hadapan Tuhan. Karena prinsip Tuhan bukan bikin berat orang lain. Prinsip kekristenan adalah memberkati orang lain, membantu orang lain, mengasihi orang lain, meringankan beban orang lain. Itu prinsip kekristenan, ya. Pada dasarnya tidak boleh bikin susah orang, ya. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa kerjakan sendiri, lakukan sendiri, ya, lakukan sendiri. Itu akan membuat kita berat di hadapan Tuhan. Itu akan membuat kita berkualitas di hadapan Tuhan. Karena prinsipnya orang malas, orang kalau dia malas, dia akan bikin susah orang lain. Orang kalau malas, dia akan bikin repot orang lain. Orang kalau malas, dia akan suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu. Karena orang malas itu ringan di hadapan Tuhan. Kenapa Belshazzar ringan? Karena dia bikin susah orang lain. Semua yang menyembah Tuhan harus dihukum. Semua yang menyembah Yesus harus dihukum. Orang Israel harus dihukum. Dia memberati orang lain dengan aturannya. Sehingga apa? Dia ringan di hadapan Tuhan. Itu yang ketiga, ya. Yang ketiga, apa saja yang membuat kita ringan di hadapan Tuhan? Yang ketiga adalah memberati orang lain. Mari ganti kata memberati orang lain menjadi memberkati orang lain. Nah,
Saya percaya kalau kita memberkati orang lain, kita akan berat di hadapan Tuhan, ya. Tapi kalau memberkati orang lain, nah kita sedang ringan di hadapan Tuhan. Jadi itu yang ketiga ya. Sekarang yang keempat. Apa saja yang membuat kita ringan di hadapan Tuhan? Yang keempat adalah pemberontakan. Yunus pasal 1 ayat 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur nyenyak. Ini adalah sebuah peristiwa bahwa di mana Tuhan mengutus Yunus untuk misi pertobatan kota Niniwe. Tapi Yunus memberontak terhadap firman Tuhan. Yunus tidak taat kepada firman Tuhan. Yunus merasa diri hebat, sehingga dia tidak mau menyelamatkan Niniwe, saudara. Saya mau katakan di sini bahwa pemberontakan terhadap firman Tuhan itu membuat kita ringan di hadapan Tuhan. Ketidaktaatan umat Kristiani yang percaya, ketika kita mulai meninggalkan ibadah, ketika kita mulai meninggalkan firman Tuhan, ketika kita mulai meninggalkan doa-doa, ketika kita mulai meninggalkan penyembahan, waktu teduh bersama Tuhan, kita sedang ringan di hadapan Tuhan. Kita sedang memberontak terhadap firman Tuhan. Ketika kita tidak lagi membawa korban persembahan, ketika kita tidak lagi melakukan kebenaran firman Tuhan, itu akan membuat kita ringan di hadapan Tuhan. Jadi yang keempat, yang membuat kita ringan di hadapan Tuhan adalah pemberontakan terhadap firman Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan perintahkan, mari kita lakukan. Karena tidak melakukan firman Tuhan berarti memberontak terhadap otoritas ilahi, terhadap firman Tuhan, terhadap perintah Tuhan. Karena Yunus merasa diri hebat, saya selalu katakan bahwa manusia saking hebatnya melawan sama Tuhan. Saking hebatnya manusia memberontak sama Tuhan. Tuhan suruh ke Niniwe, dia pergi ke tempat lain. Begitu juga manusia pertama, Adam dan Hawa. Tuhan bilang jangan makan buah terlarang karena manusia itu hebat saking hebatnya dia memberontak terhadap firman Tuhan. Dia makan. Janganlah merasa diri hebat. Janganlah merasa diri bisa melakukan segala sesuatu. Ingatlah ketika kita merasa diri hebat, kita akan menjadi memberontak terhadap firman Tuhan. Biar aja saya tidak ibadah minggu ini, mungkin saya akan ibadah minggu depan. Biar saja saya tidak ibadah pagi ini, nanti saya akan ibadah malam. Biar saya tidak berdoa, daripada saya terlambat kerja. Hati-hati ketika kita sedang melalaikan nilai-nilai kekudusan, itu berarti kita sedang memberontak terhadap firman Tuhan. Hati-hati saudara. Yang kelima sekarang, apa saja yang membuat kita ringan di hadapan Tuhan? Yang kelima adalah memandang berat pergumulan. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan. Nah ini, ingat, Paulus berkata bahwa penderitaan itu ringan. Apa saja yang membuat kita ringan di hadapan Tuhan? Yang kelima adalah memandang berat pergumulan. Saya mau katakan, mungkin kita ada di titik yang paling sulit dalam pergumulan. Mungkin kita ada di titik yang paling sakit dalam sebuah penyakit. Mungkin Anda didiagnosa oleh dokter mengidap sakit kanker, mengidap sakit tumor, bahkan didiagnosa bahwa saudara positif COVID-19 atau saudara punya sakit-sakit yang parah. Di mata manusia mustahil untuk sembuh. Tapi ingat satu hal, Tuhan bisa melakukan yang manusia tidak bisa lakukan. Tuhan bisa lakukan. Jadi saya mau katakan, sekalipun kita ada di titik yang paling sulit, karena pandemi ini ekonomi, usaha menurun, sangat menurun drastis. Tapi ingat, Tuhan bisa lakukan banyak hal. Tuhan bisa lakukan perkara-perkara yang besar. Jangan memandang berat pergumulan. Karena Paulus katakan bagaimana mungkin kalau bukan karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada Paulus.
Dia berkata, kami ini dilempari batu, ya aku banyak mencucurkan air mata dalam pelayanan. Mereka dirajam dengan batu, diludahi, dianiaya. Tapi Paulus katakan itu hanya penderitaan ringan, saudara ya. Jadi saya mau katakan, apa yang membuat kita ringan di hadapan Tuhan? Yang membuat kita ringan di hadapan Tuhan adalah memandang berat pergumulan. Jadi saya mau katakan kepada saudara, sekalipun kita ada di titik sakit, sekalipun kita ada di titik yang paling sulit, santai saja. Tuhan pasti tolong saya dan saudara. Mungkin ekonomi kita menurun, mungkin usaha kita turun drastis karena pandemi ini. Anggap saja itu sebuah pergumulan yang ringan. Jangan melebih-lebihkan. Karena saya mau katakan, ketika kita mengeluh, hati-hati. Ketika kita mengeluh, berarti kita sedang menganggap sebuah pergumulan itu berat. Nah, yang keenam sekarang, apa saja yang membuat kita ringan di hadapan Tuhan? Yang keenam, berat mendengar firman Tuhan. Matius pasal 13 ayat yang ke-15. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Yang membuat kita ringan di hadapan Tuhan adalah berat dengar firman Tuhan. Jadi hati-hati saudara, ketika kita mulai berat untuk mendengar firman Tuhan, ketika kita mulai malas mendengarkan firman Tuhan, itu akan mengurangi kualitas kita di hadapan Tuhan. Nah, itu ringan saudara ya. Dan yang sekarang yang kita mau bahas adalah, lalu kalau itu soal ringan, apa saja yang membuat kita berat di hadapan Tuhan? Yang membuat kita berat di hadapan Tuhan yang pertama adalah hubungan. Semakin banyak kita berhubungan dengan Tuhan, akan semakin berkualitas iman kita. Ya, saya dengan cepat saja saudara. Yang kedua, apa yang membuat kita berat di hadapan Tuhan? Yang membuat kita berat di hadapan Tuhan adalah tanggung jawab. Ingat baik-baik, tanggung jawab kita adalah orang Kristen. Apa tanggung jawab orang Kristen? Menjadi berkat, ya, menjadi berkat dan menjadi penyembah yang benar. Yang ketiga, apa saja yang membuat kita berat di hadapan Tuhan? Yang ketiga adalah taat. Dan yang keempat adalah salib. Yang kelima ada pertobatan. Yang keenam adalah membantu orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah hal-hal yang membuat